Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah, baik, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Baik, Pak. Baik anak. Iya, baik anak-anak. Selamat bertemu kembali di room meeting. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru mau mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang belum masuk dalam room? Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya, bagus. Untuk hari ini semuanya siap belajar ya? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Pak. Siap, Pak. Iya, bagus. Siap. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ibu Nur Samna. Iya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Sudah, Pak? Iya, bagus. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mohon dicek dulu apa audionya, terus koneksinya agar bagus, agar selama proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kemudian Pak Guru juga ingin mengingatkan kita terus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan terapkan pola hidup sehat ya anak-anak. Baik, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian berita, kemudian unsur-unsur berita, macam-macam berita. Pak Guru mau mengingatkan kembali kepada kalian semua, siapa yang masih ingat apa pengertian berita? Ada yang masih ingat? Yang bisa angkat tangan ya. Tolong dulu, mohon maaf, ya saya ingin salah sebentar. Ya, Pak. Saya ingin salah, tolong hanya yang di mute dulu, kecuali yang mau bicara. Ya, dimatikan dulu mikrofonnya, kecuali yang mau bicara. Ya, kecuali yang mau bicara, dinyalakan mikrofonnya. Kalau tidak, dimatikan saja. Terima kasih. Iya, baik, lanjut. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks berita, diantaranya pengertian berita, kemudian macam-macam berita dan unsur-unsur berita. Siapa yang masih ingat apa itu berita? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, baik, silakan. Ya. Berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau yang aktual, Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan atau memberikan penjelasan lagi terkait pengertian berita? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Menurut saya berita adalah laporan peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, dan penting, Pak.
Iya, bagus. Berarti semuanya sudah paham ya tentang pengertian berita. Kemudian Pak Guru mau bertanya lagi, masih ada yang ingat unsur-unsur berita itu ada apa saja? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Pak. Iya, silakan Saya, Bu Pak. Musniar. Unsur-unsur berita itu, Pak, memuat 5W ditambah 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Iya, bagus. Yang kita ketahui dalam unsur berita itu ada 5W tambah 1H. Mungkin ada yang bisa menjelaskan poin-poinnya, mulai dari unsur apa, di mana, siapa, kapan. Ada yang bisa jelaskan masing-masing unsurnya? Ya, coba Ibu Salma. Iya, Pak. Unsur-unsur berita yang pertama apa? Yang dimaksud apa di sini? Apa yang diberitakan? Kemudian siapa yang terlibat dalam berita itu? Yang ketiga, kapan berita itu terjadi? Lanjut, di mana kapan berita itu terjadi? Mengapa berita itu terjadi? Itu, Pak. Iya, bagus. Apa yang dijelaskan sama Bu Salma tadi sudah benar ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur berita. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita, kemudian dapat menuliskan pokok-pokok dalam teks berita. Iya, baik, anak-anakku sekalian. Langkah-langkah pembelajaran untuk kita hari ini yaitu Pak Guru tadi sudah mengirimkan link ya di grup WhatsApp. Sudah dibuka anak-anak linknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Di situ Pak Guru sudah mengirimkan materi ya. Mungkin kalian sudah membukanya, sudah mempelajari. Kemudian Pak Guru juga sudah terlebih dahulu mengirimkan link untuk lembar kerja nanti. Ya, baik anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menayangkan sebuah video berita ya. Judulnya tentang pro kontra larangan mudik 2021 ya. Nanti anak-anak amati videonya, nanti setelah itu kita tanya jawab untuk proses diskusi ya. Baik, Pak Guru akan menayangkan videonya ya. Silakan diamati. Pre-memory. Pak Fajar, pre-memory. Iya, iya baik. Ya baik anak-anak, bagaimana dengan video yang sudah kalian simak? Apa yang diberitakan dalam video tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Pemerintah Pak. melarang mudik, Pak. Iya, siapa? Pemerintah Angkat tangan, siapa melarang yang mudik, Pak. Iya, pemerintah melarang. Siapa yang dilarang?
Yang dilarang Masyarakat, ada Pak. PNN, pegawai BUMN, terkhusus untuk seluruh masyarakat, Pak. Iya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa pemerintah melarang mudik? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Pak. Nah, coba Saya, Ibu Pak. Musniar. Untuk mencegah penyebaran COVID, Pak. Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Iya, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ada yang bisa jelaskan di mana terjadi peristiwa yang sudah kalian simak tadi? Siapa? Ada di Bikin jalan, dari, Pak. Pak. Di Jakarta, Pak, di Jakarta. Iya. Jadi yang diberitakan tadi itu tentang pelarangan mudik bagi pemudik ya. Ini yang melarang adalah pemerintah. Kemudian disampaikan oleh Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melalui dia menyampaikan melalui Istana Kepresiden Jakarta. Jadi anak-anak, setelah kalian mengamati video tersebut, silakan kalian menentukan unsur-unsur berita, di mana unsur-unsur berita itu ada unsur apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kapan, siapa, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana. Nah, Pak Guru sudah mengirimkan link, ya, ada lembar kerja ya dengan pertanyaannya juga. Nanti kalian membuka link tersebut, kemudian simak video yang sudah dicantumkan dalam LKPD kalian. Lalu nanti kalian akan mengerjakan secara mandiri karena kita tidak bisa berkelompok ya karena pertemuan daring. Nanti kalian mengerjakan secara mandiri ya. Mungkin ada pertanyaan terkait penyelesaian tugasnya nanti. Ada yang mau bertanya? Berapa lama waktunya, Pak? Ya, untuk waktu untuk kegiatan hari ini nanti waktunya kita beri 30 menit ya, karena ini kita masih dalam proses pembelajaran. Nanti setelah akhir pembelajaran akan ada tugas ya. Untuk diskusinya nanti bisa melalui grup WA ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan melalui grup. Untuk di room meeting ini kita untuk membahas materi saja dan presentasi. Nah, baik, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas ya tugasnya? Jelas, Pak. Ya, baik. Kalau sudah jelas, silakan kalian buka linknya, kemudian mengerjakan soal yang ada di dalam link tersebut. Untuk pengirimannya, Pak Guru sudah menyediakan menyediakan kolom jawaban. Nanti tinggal kalian mengetikkan jawaban yang kalian tulis ya. Setelah itu kalian kirim kalau sudah dikerjakan. Ya, baik anak-anak, bagaimana tugasnya? Sudah selesai apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah ya? Sudah dikirim? Sudah, Pak. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengirimkan tugas? Saya, Pak. Nah, kenapa? Susah, Pak. Saya, Pak, bisa lewat WA, Pak. Karena dari tadi saya kirim susah, Pak. Oh iya. Bisa. Kalau misalnya ada kesulitan dalam
membuka link Google Form. Nanti kalian menuliskan saja di kertas, kemudian difoto, lalu dijapri ya, dijapri sama Pak Guru. Jangan dikirim lewat grup, nanti dijapri saja ya jawabannya. Iya Pak, terima kasih Ya, Pak. ya. Baik, tugasnya ini Pak Guru sudah cek, sudah masuk semua. Nanti untuk nilai Pak Guru akan kirimkan melalui WA ya, WA Group. Nanti Pak Guru akan umumkan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Setelah kita belajar tentang unsur-unsur berita, mungkin ada peserta didik yang bisa menyimpulkan apa saja unsur-unsur dalam berita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan unsur-unsur berita? Ya, jadi unsur-unsur berita itu ada. Saya Pak. Ya, silakan Pak Astri. Ya, unsur-unsur berita itu terdiri atas 5W 1H Pak. Atau Ya. dalam bahasa Indonesia disebut adik Simba. Iya. Apa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Ya. Ya, jadi anak-anak untuk menentukan pokok-pokok berita kita harus tahu dulu apa unsur-unsur beritanya ya. Apa yang diberitakan, kemudian siapa yang terlibat, gimana kejadiannya. Kalau kita sudah tahu unsur-unsur berita tersebut, nanti akan mudah dalam menjawab pertanyaan dalam isi berita ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Pak Guru akan memberikan tugas. Nanti tugasnya Pak Guru kirimkan melalui WA ya, WA Group. Nanti tinggal dibuka saja linknya. Ini untuk tugas pertemuan selanjutnya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada Pak. Sudah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa komunikasikan melalui WA Group. Baik anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Pak Guru ingin mengingatkan lagi, tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer ya. Baik anak-anak, cukup sekian dan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan saya minta untuk siapa yang bisa memimpin doa ya untuk kegiatan hari ini kita akhiri ya. Silakan yang mau pimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ibu Salma. Ya. Ya, Pak Elias. Ya, teman-teman, mengakhiri kegiatan kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selesai. Ya. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Pak Guru mengakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Saya minta tolong dulu yang tidak bisa aktif kameranya diaktifkan. Diaktifkan kamera ya. Ini sudah peer teaching ya. Menjadi satu penilaian kalau peserta tidak bisa aktif kameranya. Kalau ada alasan mengatakan maaf ini sinyal, cari sinyal yang bagus. Cari sinyal yang bagus. Karena ini peer teaching. Penilaiannya ada pada penampilan mengajar. Ya. Jadi teman-teman peserta itu menjadi murid, dilihat juga keaktifannya. Pengajar, lihat keaktifannya. Jadi tolong diaktifkan. Ya. Kalau memang dirasa bahwa kurang bagus sinyal, cari sinyal yang terbagus. Ya, cari. Seperti Ibu Nurzamna, mungkin di mana tempatnya ini? Saya lihat sudah mencari sinyal betul yang bagus ini ya. Ya. Pantai, Pak. Ya, bagus ya. Bahkan ada yang pergi ke gunung kalau pertemuan kemarin itu, semester yang lalu itu. Dia di daerah Enrekang itu dia naik gunung itu untuk mencari sinyal karena memang harus diaktifkan itu kamera karena kita ingin melihat ya. Jangan dimatikan ya. Tadi Pak Fajar menggunakan waktu 27 menit, masih ada 3 menit tersisa. Ya. Waktu itu juga menjadi penilaian. Ya. Jadi karena ini masih dalam bentuk pengarahan, pemberikan masukan-masukan ini, nanti kalau mengajar yang di-download itu, yang dikirim, itu betul-betul tepat waktunya. Ya. Kemudian Pak Fajar sudah bisa mengaktifkan ya aktif siswanya. Ya. Kelihatan bahwa bisa menguasai kelas, pengulangan kelasnya bagus. Ya. Memberikan raut wajah, ya luwes, itu bagus penampilannya. Ya. Hanya nanti kalau bisa dalam pembelajarannya berdiri ya. Jadi betul-betul seperti mengajar. Berdiri, ada medianya. Linknya itu dikirimkan betul. Dikirimkan betul. Ya. Jadi tadi kan tidak, itu hanya pre-memori saja ya. Karena ini masih latihan. Kemudian nanti berpakaian, kalau yang dikirim itu berpakaian yang sopan. Ya. Berpakaian yang sopan. Berpakaian yang bagus. Saya tadi sangat tertarik itu betul-betul materinya itu sangat kontekstual ya dengan adanya dikotomi ya tentang pelarangan mudik, kontroversi ya. Nah, itu bagus. Tetapi hanya tidak sampai pada pemberitaan terakhir ya, jadi keaktualannya kurang ya, keaktualannya kurang di mana aturan ini yang berlaku terakhir apa? Yang terakhir berlaku Pak Fajar apa? Halo, ya Pak. Ya. Untuk Sulawesi Tenggara yang terakhir berlaku apa? Tadi beritanya bukan di Sulawesi Tenggara, Pak. Ya, nah itulah kontekstualnya yang saya maksud. Ya, salah satu aspek yang dinilai itu kontekstual. Ya, kontekstualnya. Ya, kalau kita di Sulawesi Tenggara berita terakhir atau aturan terakhir bagaimana? Tanggal 17, Pak, kalau tidak salah. Aturan terakhirnya apa itu? Ya, Pak. Aturan terakhir, peraturannya. Apa isinya peraturan terakhir? Untuk larangan mudik, Pak? Ya. Ya, batasnya tanggal 17, Pak, untuk larangan mudik. Mulai tanggal 6. Betul itu, teman-teman? Ya, Pak, betul sesuai surat edaran, Pak. Teman-teman begitu ya?
Iya, Pak. Larangan mudik kemana itu? Dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 17, Pak. Tidak boleh apa itu? Tidak boleh melakukan mudik antar pulau begitu. Misalkan dari Kendari ke Bau-Bau, kalau masih dalam lingkup satu pulau diizinkan, Pak. Tetapi seperti saya kemarin, Pak, dari Bau-Bau mau ke Pasar Wajo sempat terjadi ketegangan sedikit, Pak. Oh begitu ya? Iya, Pak. Itu yang terakhir ya? Saya kemarin tanggal 6, Pak. Tanggal 6 Saya ya. mudik. Ada yang baca aturan terakhir? Peraturan terakhir? Dulu saya mau lihat aturan. Aturan terakhir kayaknya kan sebelumnya itu surat edaran dilarang untuk mudik antar provinsi dan kabupaten untuk Sulawesi Tenggara. Kemudian di surat edaran berikutnya itu diperbolehkan lagi untuk lintas kabupaten, Pak. Iya. Ya itu yang terakhir itu, jadi boleh? Iya Pak, boleh Pak. Boleh. Nah, jadi itu yang saya sampaikan kemarin-kemarin itu ada masalah materi kontekstualnya. Ya, seharusnya itu yang diangkat itu. Saya sudah tertarik tadi itu, oh bagus ini kontekstual, tapi jangan diambil daerah lain, kita ambil yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Saya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Saya cari-cari di YouTube Pak untuk berita di Sulawesi Tenggara itu tidak ada Pak. Oh tidak ada ya? Iya. Oh, tidak ada tidak ada di TV One Pak, di stasiun TV. Iya. Ya Tribun kalau di Sulawesi Tenggara itu Tribun Timur. Iya. Ya beritanya di Tribun Timur. Kalau di daerah Sulawesi mau dicari berita pakai Tribun Timur. Ya di situ pusatnya ya. Tapi itu persoalan tidak terlalu mendasar sebetulnya ya. Sudah disinggung masalah materi yang sangat aktual sekarang ini ya. Hanya masalah kontekstual itu penting di ini ya, dikaitkan. Kemudian tadi itu masalah penutupannya ya, menutup pembelajaran ya, penguatannya ya, perlu diberikan penghargaan kepada siswa supaya dia merasa ada motivasi yang kuat ya untuk dirinya. Saya persilakan Pak Guru Pamong untuk memberikan tambahan-tambahan pengayaan kepada peserta. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Fajar Apri Ramadan sudah tampil pertama dan sudah diberikan masukan oleh Pak Farudin. Saya kira masukan-masukan itu sangat bagus dan sesuai dengan catatan saya sangat sependapat dengan beliau. Adapun tambahannya di sini menurut saya di saat Pak Fajar membuka pembelajaran tadi, saran saya mungkin jangan terlalu lama di pendahuluan ya. Akhirnya mungkin di inti nanti akan berkurang di situ. Jadi intinya menurut saya Pak Fajar, mungkin juga yang lain ini sebentar, pengelolaan waktu harus betul-betul diperhatikan. Jadi ingat pengelolaan waktunya. Berapa menit di pendahuluan, berapa menit di inti, dan berapa menit di penutup. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, untuk materi, saya sependapat dengan Pak Farudin, dosen pembimbing kita ya. Menurut saya sudah bagus, sudah mengambil sesuatu yang baru, aktual, dan kontekstual. Diharapkan kepada teman-teman yang lain juga harusnya begitu kalau kita memberikan materi, apalagi ini terkait dengan teks berita. Tambahan selanjutnya, walaupun ini masih per-teaching, itu betul-betul nanti alat bantunya seperti tadi Pak Fajar mengatakan ada video,
dan sebagainya, mungkin ada PowerPoint atau apa sebagai alat bantu pembelajaran, itu betul-betul disiapkan. Jadi untungnya tadi itu hanya pre-memori. Ya, itu kemudian dalam menyimpulkan pembelajaran, ya, sudah bagus diakhiri dengan memberikan tugas. Hanya mungkin tadi mungkin terbalik ya. Mungkin sebelum menyimpulkan mungkin kesempatan dulu diberikan kepada siswa untuk bertanya. Jangan memberikan kesimpulan dulu baru bertanya. Suruh siswa itu bertanya. Mungkin begitu ya Pak Fajar? Ya, begitu juga untuk yang lain supaya bisa lebih sistematis lah. Ya. Kemudian penggunaan bahasa, ya, karena sebagai orang bahasa juga, ya marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya ya. Ini kan menjadi cerminan kepada siswa kita. Ya, saya kira mungkin itu tambahan dari saya. Ya, saya mengulangi kembali dari apa yang dikatakan oleh Pak Farudin tadi sebagai dosen pembimbing kita, bahwa yang dinilai itu adalah penampilan. Ya, jadi saya sangat setuju. Ya, gesturnya mungkin harus lebih kelihatan lagi, ya, antusiasnya bagi seorang pengajar, ya, supaya anak didik kita juga bisa bersemangat mengikuti pembelajaran walaupun dalam jaringan seperti itu. Ya, itu mungkin Pak tambahan dari saya, dan saya kembalikan ke Pak dosen pembimbing. Terima kasih Pak Rianto. Itu sudah dibelah secara klinik, secara detail itu semua Pak Rianto tadi. Itu praktisinya, ya. Memang beliau itu sangat piawai dalam mengelola pembelajaran, makanya dijadikan sebagai guru pamong dalam kegiatan kita ini. Jadi tolong dicatat itu, ya. Jangankan tidak dilaksanakan, tertukar saja, sempat dia mati. Coba itu ya. Jadi yang hal-hal seperti itu memang menjadi kewajiban ya, karena ada konsepnya, maka kita harus ikuti ya. Dan hal-hal yang dikemukakan itu semua mendasar ya. Jadi perlu kita catat baik-baik, dan nanti kita menjadi pengalaman kita laksanakan ya. Mudah-mudahan nanti dalam video yang kita unggah betul-betul sempurna ya. Menyangkut materi-materi nanti, link-link yang kita berikan nanti ini sebelum tampil, untuk teaching ini sampaikan memang bahwa materi ini ya, saya akan membahas ini supaya ada wawasannya kita, seperti tadi Pak Fajar tentang yang dia mau kirimkan itu berisi tentang materinya kontroversi mudik. Sebelum mengajar nanti sampaikan memang suara kita punya wawasan ya.